Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji kita persembahkan untuk Allah. Wassalatan wassalaman ala Rasulillah. Salawat dan salam untuk Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Wahai Allah, berikanlah salawat untuk Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan berikan juga salawat untuk keluarganya, para sahabatnya semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat tarawih dan witir Masjid Taqwa Muhammadiyah rahimakumullah. Untuk pengajian kita malam ini, kita bahas tentang memanfaatkan waktu sahur semaksimal mungkin. Jamaah sekalian, kita setiap malam berada pada waktu sahur dalam keadaan bangun. Bila dalam Ramadan, di luar Ramadan mungkin sering di waktu sahur itu kita tertidur. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita, melatihkan kepada kita supaya terbiasa bangun pada waktu sahur. Waktu sahur, kalau menurut keterangan para ulama, bila kita bagi 3 malam itu, maka sepertiga malam terakhir itu adalah waktu sahur. Kalau malam itu umpamanya dimulai jam 6 senja, berakhir jam 6 pagi, maka kita bisa hitung. Kita bagi 3, 12, dapat 4. Maka kita mulai dari jam, menghitungnya jam 7, 8, 9, 10. Itu sepertiga pertama. 11, 12, 1, 2. Itu sepertiga kedua. 3, 4, 5, 6. Itu sepertiga ketiga. Maka sepertiga ketiga itu yang waktu sahur hanya 3, tidak 4, karena yang 1 jam sudah diambil oleh subuh. Sementara waktu sahur itu berakhir ketika fajar terbit. Maka bila kita ambil bulatnya sejak jam 3.45, itu adalah waktu sahur. Disebut dengan sepertiga ketiga. Kalau Buya Hamka menyebut waktu sahur itu dengan parak siang. Boleh lihat buku Buya Hamka menjelaskan tentang waktu sahur pada surat Az-Zariyat ayat 18. Jadi Rasulullah, kata Buya Hamka, itu tidak pernah tidak bangun pada waktu sahur itu. Malah lebih banyak, kadang-kadang terpakai oleh beliau bangunnya di sepertiga di tengah, bukan sepertiga akhir saja. Jemaah sekalian, ada juga kita menyebut waktu sahur itu dengan dini hari.
terserah kita lah, mau disebut dini hari, mau disebut sahur, mau disebut parak siang. Yang pasti itu adalah sepertiga ketiga dari malam, yang pada waktu itu adalah waktu makbulnya doa, waktu diampuninya permintaan ampun. Jadi kalau kita ingin supaya doa kita makbul, kita mesti mencari waktu yang makbul atau tempat yang makbul. Waktu yang makbul itulah dia, waktu sahur. Kalau tempat yang makbul, nah itu di Mekah, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Jadi kalau sini Hajar Aswad, sini pintu Ka'bah, maka di antaranya itu disebut dengan multazam. Maka multazam itu bisa memanjang sampai jauh. Itu tempat yang makbul. Ada satu lagi tempat yang makbul di Madinah, namanya di Raudhah. Berapa ongkosnya mencari tempat yang makbul? Manfaatkan saja semaksimal mungkin waktu yang makbul. Satu di antara waktu yang makbul itu adalah waktu sahur. Jadi sering kita menghabiskan waktu sahur kita hanya untuk makan. Maksud pengajian kita ini bagaimana kita termotivasi memanfaatkan waktu sahur bukan hanya untuk makan. Untuk apa lagi? Selain untuk makan, untuk beristighfar. Jamaah sekalian, lihatlah surat Az-Zariyat ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka itu beristighfar. Siapa mereka itu? Hum itu siapa? Nah, perlu kita baca ke belakang. Karena di ayat 15 Allah mengatakan bahwa orang muttaqin itu tempatnya di surga Jannatun Naim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang muttaqin itu, kata Allah, tempatnya di surga, di jannah. Di jannah itu ada mata air. Bagaimana mata air? Mata air adalah satu tempat yang memenuhi hajat hidup manusia. Kalau seandainya Mekah Al-Mukarramah itu tidak ada mata airnya, maka Makkatul Mukarramah menjadi sebuah tempat yang berkekurangan. Sekarang menjadi tempat yang istimewa, ingin dikunjungi oleh banyak orang, sehingga orang Indonesia minta supaya kuota haji ditambah untuk dapat melihat mata air itu dan mencobai mata air itu. Mata air adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk hidup. Jamaah sekalian, supaya kita jangan banyak bicara tentang mata air, kita lihatlah ayat 18 tadi, bahwa orang muttaqin yang masuk surga itu pada waktu sahur dia beristighfar. Beristighfar adalah sesuatu yang sangat menentukan sayang dan tidak sayangnya Allah kepada kita. Apabila kita lihat pengaduan Imam Syafi'i kepada gurunya Waqi' dalam kitab fikih, nama kitabnya I'anatul Talibin. Dalam kitab itu dijelaskanlah bahwa suatu kali Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya, sakautu ila Waqi' su'a hifzi. Aku mengadukan nasibku kepada guruku Waqi'.
bahwa hafalanku liar. Lalu gurunya memberikan saran. Wa arsyadani innal ilma nurun. Kata wakil gurunya Imam Syafi'i ini mengatakan, sesungguhnya ilmu itu adalah nur. Nurullahi la yahtadi lil 'asi. Kata beliau, nur Allah tidak melekat pada orang-orang yang berdosa. Lalu aku harus bagaimana, kata Imam Syafi'i? Kamu mesti beristighfar. Nah, setelah Imam Syafi'i beristighfar dan ampunannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hafalannya melekat. Gitu hebatnya istighfar. Nah, istighfar yang terbaik di waktu sahur. Jangan lewatkan waktu sahur saya begitu saja. Jangan lewatkan waktu sahur dengan menonton televisi. Isilah waktu sahur kita selain dari makan dan minum, menambah gizi, isi jugalah dengan beristighfar, berdoa. Terakhir, hadis dari Abu Hurairah. Yanzilu Rabbana tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama'id dunya hina yabqa salasul akhir. Kata Rasulullah, Tuhan kita itu turun ke langit dunia. Ini lagi dunia, langit yang kita nampak itu, yang biru itu. Tiap malam. Kapan? Hina yabqa salasul akhir. Salasul lailil akhir. Tuhan kita itu turun ke langit dunia pada waktu malam tinggal sepertiga. Waktu sahur maksudnya itu. Ketika malam tinggal sepertiga. Lalu Allah berfirman, yaqulu may yad'uni fastajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. May yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, aku beri. May yastaghfiruni faghfir lahu. Barang siapa yang beristighfar padaku malam ini, aku ampuni dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak dan Ibu, bagaimana kita memaksimalkan, memanfaatkan waktu sahur? Isilah waktu sahur dengan berdoa, isilah waktu sahur dengan beristighfar, isilah waktu sahur dengan berzikir, dan terakhir isi waktu sahur dengan makan sahur. Semoga kita menjadi orang yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.